Masa Mbak Puji doang? Loh, nggak tahu ya. Go public atau IPO atau penawaran saham perdana ya. Nggak apa-apa Mbak Puji. Kalau jujur saya senang. Nah, IPO atau penawaran saham perdana ya. Jadi sebelumnya misalnya ya, teman-teman punya usaha patungan sama temennya, ya. Tapi kan modalnya kurang, ya. Kok pinjem bank juga kurang. Akhirnya teman-teman memutuskan untuk go public. Go public itu apa artinya? Go public itu artinya kepemilikan perusahaan teman-teman bisa dimiliki oleh publik. Dengan apa? Dengan saham. Nah, eh, loh, bentar. PowerPoint-nya hilang ya? Hmm, bentar. Bentar ya, maaf. Eh, masih ya? Kok di tempat saya hilang? Oke, jadi IPO itu kan tadi ya. Jadi teman-teman memutuskan untuk biar kepemilikan perusahaan ini bisa dimiliki oleh banyak orang. Iya Mbak Eni, monggo ya. Bisa dimiliki oleh banyak orang. Kalau dimiliki banyak orang artinya apa? Dimiliki dengan bentuk saham. Jadi teman-teman itu sebenarnya menawarkan saham untuk pertama kalinya kepada umum. Itu namanya IPO, gampangnya ya. Nah, menawarkan itu bisa nggak sih teman-teman kayak misalnya ngiklan aja gitu di koran, saya mau menjual saham kepada siapapun yang ingin memiliki perusahaan saya. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Boleh nggak? Boleh apa nggak? Boleh Mas Mukhlisin. Boleh, tapi itu namanya bukan saham ya. Itu cuman ngajak patungan namanya ya. Nah, prosedur saham yang legal dan sah diakui di negara kita dan sebagian besar negara di dunia adalah melalui bursa ya, melalui bursa. Kalau di Indonesia bursa itu namanya BEI ya. BEI ada dua, kalau di Indonesia ada di Jakarta sama di Surabaya ya. Nih, Mbak Pia, BI Rate. BI Rate beda ya. BI Rate itu kalau misalnya teman-teman pakai RF itu pakai BI Rate ya. Nah, kalau di BI teman-teman, caranya gimana? Teman-teman harus daftar dulu ya. Perusahaan yang go public itu harus izin dulu sama BI-nya ya. Nah, sebelum go public itu stepnya yang pertama ya. Yang pertama harus lapor Bapepam ya. Untuk apa? Untuk di-review dulu perusahaannya. Di-review apa? Layak atau tidak untuk go public ya. Jadi teman-teman harus lapor Bapepam dulu. Kenapa sih go public? Go public itu teman-teman artinya kan teman-teman sahamnya bisa dimiliki oleh semua orang. Berarti teman-teman itu harus membuat laporan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Laporan yang bisa dipertanggungjawab secara umum itu apa? Laporan yang mengikuti standar yang berlaku. Kalau di Indonesia itu sesuai dengan PSAK. Ya. Sudah diperiksa oleh auditor independen. Ya. Nah, setelah itu, setelah lolos oleh Bapepam, barulah teman-teman masuk pasar perdana namanya. Pasar perdana itu yang saya bilang IPO tadi ya. Itu pertama kalinya, judulnya itu perdana ya. Itu perdana. Nah, setelah masuk pasar perdana, baru ke BEI ya. Yang kedua, listing di BEI. Ya. Nah, nanti BEI itu akan
melihat bagaimana kinerja perusahaannya, apakah semua informasi yang dibutuhkan itu sudah diungkap dengan benar, bagaimana likuiditasnya sahamnya, ya. Setelah itu, kalau sudah setuju, baru terdaftar di pasar sekunder, ya. Tuh, itu prosesnya. Nah, sebenarnya ada 3 orang yang penting tiga pihak dalam melakukan IPO. Yang pertama ada namanya appraisal. Appraisal itu penilai atau orang yang mereview perusahaan apakah layak apa enggak. Appraisal ini biasanya dari Bapepam. Ya. Yang kedua itu garantor. Garantor itu penjamin. Garantor itu biasanya ada di pasar perdana, ya, atau pada saat IPO. Ya. Nah, kemudian itu ada namanya underwriter, ya. Underwriter itu yang apa? Yang melakukan pembagian sahamnya kira-kira berapa apa sebelum kita itu istilahnya calonya ya, underwriter ya, pada saat IPO. Itu proses untuk mendaftar sekuritas di BI. Nah, selanjutnya saya masuk ke bab 9 atau modul ke-9, topik khusus ya. Yang pertama ada merger dan akuisisi. Ya. Merger itu apa? Kalau teman-teman lihat gambar saya ya. A ditambah B sama dengan C. Ya. Jadi ada perusahaan A dengan perusahaan B memutuskan untuk menggabungkan diri. Perusahaan A hilang, perusahaan B hilang, dia membentuk nama baru menjadi perusahaan C. Berarti perusahaan C ini totally berbeda dari perusahaan A dan perusahaan B. Ya. Biasanya merger ini kalau A dan B sama-sama kuat. Ya. Jadi mereka memutuskan untuk bersinergi bersama. Nah, berbeda kalau yang kedua namanya akuisisi. Akuisisi itu apa? Ada perusahaan A dan ada perusahaan B. Ya. Perusahaan B itu biasanya lebih kecil daripada perusahaan A, lebih kecil atau lebih lemah atau kinerjanya lebih buruk sehingga harus diakuisisi atau dimiliki di bawah perusahaan A. Ya. Jadinya perusahaan B hilang, perusahaan A akan menjadi lebih besar. Itu bedanya merger sama akuisisi. Ya. Nah, kalau dari merger akuisisi ya, itu ada namanya, saya kembali ya. Merger dan akuisisi itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah sinergi. Ya. Namanya sinergi. Yang pertama apa? Sinergi secara finansial. Sinergi secara finansial maksudnya apa? Kalau dalam merger misalnya A tambah B menjadi C, dia menjadi sebuah kekuatan baru. Berarti asetnya akan bisa lebih besar. Kalau asetnya lebih besar ya, labanya bisa digabungkan. Berarti kan perusahaannya jadi lebih besar, lebih gampang untuk cari modal. Ya. Labanya bisa masing-masing bertambah. Ya. Itu kalau financial sinergi. Yang kedua apa? Sinergi secara operasional. Biasanya perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi itu hubungannya masih ada, bisnisnya itu masih ada hubungannya sedikit-sedikit ya. Jadi misalnya, saya kasih contoh, perusahaan transportasi, ya, perusahaan bus misalnya ya, dia merger sama perusahaan tiketing gitu. Nah, itu biasanya dia sinergi secara operasional, jadi apa? Jadi bisnisnya itu menjadi lebih besar, tidak cuma secara uang tapi juga secara cakupan. Misalnya dulu kalau cuma melayani bisnis transportasi, maka sekarang dia bisa dua-duanya, ya. Jadi ya mulai dari tiketing dari hulu sampai ke hilir, ya. Jadi dia menguasai semua lini bisnis. Nah, tapi untuk akuisisi ini ada topik khusus ya, ada namanya friendly merger atau hostile takeover. Jadi misalnya gini, teman-teman, akuisisi itu kan berarti perusahaan B dilebur dalam perusahaan A, karena perusahaan B bisa jadi lebih kecil. Tapi kadang ada manajemen perusahaan B yang nggak setuju. Kenapa? Karena bisa jadi dia kehilangan posisi atau kehilangan pekerjaan, kan dijadiin satu. Misalnya dia dulu manajer keuangan, bahkan perusahaan A juga punya manajer keuangan.
Nah, berarti nanti posisinya gimana? Ya berarti besar kemungkinan perusahaan yang lebih kecil akan ya, dipecat ya, bisa jadi gitu. Nah, kan berarti kehilangan pekerjaan. Nah, ada step-stepnya apa biasanya? Biasanya ada namanya cara baik-baik atau friendly merger ya. Diomongin baik-baik, udah ini demi kemajuan perusahaan, daripada nanti kamu sendirian, usaha sendiri, malah perusahaannya bangkrut, malah banyak orang yang lebih suffer ya, lebih menderita gitu. Atau ada cara yang kedua, hostile takeover ya, lebih jahat ya. Caranya naik ke atasan. Jadi yang perusahaan A ya, penggede-penggedenya perusahaan A ini langsung menawarkan diri ke pemegang saham. Udah dia mau nggak mau tahu gimana manajemennya, karena kan pemegang saham punya posisi yang lebih tinggi daripada manajemen ya. Nah, itu namanya hostile takeover. Tapi ada cara yang lain namanya golden parachute ya. Golden parachute itu namanya kontrak kerja dengan kompensasi yang besar. Jadi misalnya tadi udah kamu nggak dipecat kok, tapi nanti kamu jadi pegawai kontrak, tapi saya kasih kompensasi yang lebih besar misalnya ya. Atau yang terakhir itu poison pill. Poison pill ini biasanya oleh perusahaan yang kecil tadi, yang perusahaan B tadi ya. Caranya poison pill itu maksudnya apa? Dia menerbitkan obligasi dan warrant ditukar dengan perusahaan dengan harga yang sangat rendah ya. Jadi maksudnya apa? Biar apa? Ya biar dia nggak perlu menggadaikan perusahaannya, nggak perlu sampai diakuisisi oleh perusahaan A. Terus cara yang lain ada ya apa? Ya udah cari pembeli baru aja, jangan perusahaan A, cari yang punya posisi tawar yang lebih baik ya. Nah, itu masalah merger dan akuisisi ya. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak masalah merger dan akuisisi? Jelas ya semuanya? Mbak Tini? Yang lain? Gimana? Nanti bisa ya semua ya, insya Allah ya. Dari modul 1 sampai modul 9, ada pertanyaan nggak? Ini mumpung waktunya masih panjang, saya buka pertanyaan dari modul pertama. Ada? Nggak ada? Setelah melakukan akuisisi perusahaan A, bakal lebih unggul. Ya bisa jadi. Karena kan akuisisi itu kan, biasanya akuisisi itu terjadi kalau misalnya perusahaan B-nya itu biasanya manajemennya jelek. Ya. Jadi biasanya untuk akuisisi ya, itu kan perusahaan A itu biasanya lebih besar daripada perusahaan B. Kenapa? Perusahaan B itu bisa jadi mungkin kinerjanya nggak bagus, manajemennya nggak bagus. Nah, setelah diakuisisi, itu kan berarti dia akan ditangani oleh orang-orang dengan sumber daya yang lebih bagus, yang lebih besar. Ya bisa jadi dia akan jadi lebih baik. Ya. Trans TV, Trans 7. Aduh, sorry, saya nggak tahu kasusnya Trans TV sama Trans 7 ya. Tapi yang saya tahu beberapa perusahaan yang merger, tapi kalau akuisisi saya enggak ngerti. Bisa tolong Mbak Puji mungkin mau share gimana maksudnya? Saya enggak ngerti nih. Jadi kalau menurut teman-teman, Trans sekarang jadi lebih bagus gitu setelah akuisisi? Gimana? Saya enggak mengikuti perkembangannya. Mungkin ada yang mau cerita?